Selamat datang di YouTube channel SMP Negeri 44 Pekanbaru. Sebelum memulai video pembelajaran interaktif pada hari ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Shalom dan salam sejahtera buat anak-anak ibu semua. Apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan. Baiklah, sebelum kita memulai topik pembelajaran kita mengenai gereja sebagai umat Allah yang baru, terlebih dahulu kita bersatu di dalam doa. Ya Bapa, sumber keselamatan hidup kami, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu Tuhan atas kasih dan karunia-Mu. Engkau masih memberikan nafas kehidupan buat kami hingga pada saat ini. Pada kesempatan ini Tuhan, kami akan memulai proses pembelajaran ini. Tuhan berkati kami, pimpin kami, dan berkati anak-anak-Mu yang akan mengikuti proses pembelajaran ini. Terutama juga Tuhan, Engkau telah menyatukan kami dari berbagai tempat suku, bangsa, dan bahasa menjadi umat-Mu yang kudus, yaitu gereja. Melalui pertemuan ini kami ingin memahami lebih mendalam tentang gereja sebagai umat Allah yang baru, kemudian kami menghayatinya dalam kehidupan keseharian kami. Mampukanlah kami membuka hati, budi, dan pikiran kami dalam pertemuan ini, agar selanjutnya dapat hidup sebagai anggota gereja-Mu. Ampuni segala dosa dan pelanggaran kami Tuhan, agar kami layak disebut sebagai anak-Mu dan menerima berkat-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantar kami. Amin. Baiklah anak-anak ibu sekelas 9, kali ini kita akan memasuki materi pembelajaran pendidikan agama Kristen dengan berjudul Gereja sebagai umat Allah yang baru. Nah, kamu harus tahu apa sih kompetensi dasar yang harus kamu ketahui. Yang pertama, menghayati karya Allah dalam pertumbuhan gereja sebagai umatnya di dunia yang bergumul untuk menjadi saksinya yang setia. Yang kedua, bersikap menghargai karya Allah dalam pertumbuhan gereja. Yang ketiga, memahami karya Allah dalam pertumbuhan gereja. Yang keempat, menelaah karya Allah dalam pertumbuhan gereja. Yang menjadi tujuan pembelajaran kita yang harus kamu ketahui, yang pertama, mensyukuri karya Allah dalam pertumbuhan gereja. Yang kedua, berkarya untuk gereja dan masyarakat sebagai orang percaya melalui perubahan-perubahan yang dihadirkan gereja di tengah-tengah dunia. Yang ketiga, membedakan gereja hanyalah gedung dengan gereja yang merupakan orangnya. Yang keempat, menjelaskan arti kata eklesia yang merupakan kata asli gereja dalam bahasa Yunani. Yang kelima, menganalisis terjadinya gereja mula-mula pada peristiwa Pentakosta. Nah, yang menjadi bacaan Alkitab anak-anak ibu bisa melihat di Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 47. Yang kedua, 1 Petrus 2 ayat 9 sampai 10, Yeremia 3 1 ayat 31 sampai 34. Nah, Ibu akan menjelaskan materi kita kali ini bahwa gereja bukan gedungnya. Itu yang pertama akan Ibu sampaikan. Yang menjadi pembelajarannya yaitu gereja terjadi pada saat peristiwa Pentakosta, di mana para murid mendapatkan pencurahan Roh Kudus
kemudian berbicara kepada banyak orang yang berkumpul di Yerusalem dengan semua bahasa di dunia. Setelah itu Petrus berkhotbah dan menjelaskan akan apa yang terjadi pada saat itu. Setelah khotbah Petrus, 3.000 orang percaya dan dibaptis. Orang-orang percaya yang dibaptis itu adalah gereja perdana. Yang kedua, yang harus kamu ketahui, makna gereja apa sih? Nah, Ibu akan menjelaskan. Kata eklesia berasal dari dua kata, yaitu ek dan klesia. Kata ek itu berarti keluar, sementara itu kata klesia berasal dari kata kerja kalein, yang berarti memanggil. Dengan demikian, kata eklesia itu mengandung arti dipanggil keluarga. Artinya, gereja adalah orang-orang yang dipanggil untuk keluar dari lingkungannya, dari sanak keluarganya, dari kaum kerabatnya. Untuk apa? Untuk menjadi bagian dari sebuah komunitas baru yang bernama gereja. Nah, orang-orang ini termasuk kita semua dipanggil keluar untuk menjalankan tugas kita, memberitakan kasih Allah yang dinyatakan melalui Yesus Kristus. Kasih itu harus disampaikan dengan perkataan dan perbuatan kita. Nah, apa sih gereja sebagai umat Allah yang baru? Ibu jelaskan bahwa gereja perdana berasal dari orang-orang Israel sebagai umat pilihan Allah. Mereka hidup di bawah naungan hukum Taurat Musa. Tetapi sejak zaman Musa, mereka menjadi umat Allah yang tidak setia. Setelah mereka dibaptis, mereka menjadi umat Allah yang baru, yang harus hidup di bawah naungan hukum Kristus, yaitu apa? Kasih. Nah, yang menjadi ayat hafalan yang harus kamu terapkan dalam kehidupan kamu sehari-hari, yang harus kamu ketahui. Nah, kamu buka Alkitab kamu yang ada di rumah, yaitu buka 1 Petrus 2 ayat 9-10. Kamu hafal ya, Nak? Nah, Ibu akan menjelaskan juga apa sih pergumulan gereja. Yang pertama, yang harus kamu ketahui, gereja yang terbuka. Yang kedua, pemahaman yang benar tentang ajaran. Yang ketiga, gereja yang gagal menjadi teladan. Yang keempat, hidup saling berbagi. Melihat cara hidup jemaat mula-mula sungguh menarik bila kita mencatat apa yang dikatakan oleh Warren Buffett, di mana Warren Buffett ini orang terkaya di dunia. Dalam nasihatnya tentang bagaimana menjadi kaya, kalau orang tertentu selalu melihat merek pakaian yang mereka beli, tentu maka suatu barang itu akan dilihat dan dikatakan oleh Buffett mengatakan, jangan membeli pakaian dengan melihat mereknya. Belilah pakaian yang nyaman dipakai, walaupun itu pakaian yang murah. Bagi Buffett itu adalah resep menuju kaya. Bagi orang Kristen perdana, gaya hidup itu didasarkan pada kecukupan dari apa yang mereka butuhkan, bukan yang mereka inginkan. Kebutuhan dan keinginan tidak sama. Kita dapat mengingini banyak hal, namun banyak diantaranya sebetulnya tidak kita butuhkan. Ada sebuah ungkapan dalam bahasa Inggris yang berbunyi, life simple so other can simple life. Artinya, hiduplah sederhana agar orang lain dapat sekedar hidup. Bila kita hidup berlebih-lebihan, makan, minum secara berlebihan,
melampaui batas kebutuhan kita, maka akan ada banyak orang yang hidup kekurangan. Tuhan mengajarkan kita hidup dengan secukupnya, seperti yang dijalani oleh orang-orang Kristen dari gereja perdana. Dengan cara apa? Berbagi dengan sesamanya. Nah, kamu harus memahami yang Ibu ketahui dan Ibu sampaikan pada kali ini yang menjadi bahan evaluasi kali ini kepada anak-anak Ibu yang ada di rumah, dan Ibu harap anak-anak Ibu bisa dapat memahaminya dengan baik, dan anak-anak Ibu mampu menjelaskannya kembali melalui pertanyaan berikut. Yang pertama, kata gereja berasal dari kata bahasa Yunani, yaitu eklesia, yang berarti dipanggil keluar. Jelaskan. Yang kedua, bandingkan gereja kamu dengan gereja yang digambarkan dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 1-47. Yang ketiga, mengapa Allah ingin mengadakan perjanjian yang baru dengan umatnya. Yang keempat, gereja perdana terbentuk sebagai koreksi atas umat Israel yang menjadikan Taurat sebagai alat untuk menghakimi orang lain. Seberapa jauh hal itu dapat terlihat di dalam kehidupan gerejamu sekarang. Yang kelima, seberapa besar peranan kaum perempuan di gerejamu sekarang? Coba anak Ibu jelaskan. Tugas ini ditulis di buku latihan kalian. Setelah itu foto dan kirim ke WA Ibu. Ibu akan menunggu hasilnya. Dan kita akan mengakhiri pembelajaran ini. Sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam sorga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kembali kami bersyukur ya Tuhan, sehingga pembelajaran ini kamu boleh mengakhirinya dan boleh kami ikuti. Tuhan berkati kami semua. Tuhan berikan kami hikmat kepada anak-anak-Mu yang mengikuti pembelajaran. Tuhan berikan kepintaran sehingga menjadi pribadi-pribadi yang dapat memberkati orang-orang sekitarnya, dan terlebih menjadi gereja yang sesungguhnya. Tuhan tolong kami, ampuni segala dosa dan pelanggaran kami. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Materi pembelajaran kita selesai. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.